Selamat malam suster, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama di dalam rumah kita masing-masing, berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, memuliakan nama Tuhan. Itu adalah kerinduan hati kita dan kerinduan Tuhan untuk senantiasa datang kepadanya. Mari kita arahkan hati kita pada Tuhan Yesus yang telah hadir tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa yang penuh kasih. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Kami dapat bernafas, kami dapat melakukan segala hal, itu semua karena anugerah, karena kasih setia dan pendampingan-Mu di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Kami juga memohon kepada-Mu ya Bapa, biarlah apa yang kami lakukan ini senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu saja. Biarlah rencana-Mu yang indah itu senantiasa tergenapi di dalam hidup kami dan memberikan kami kekuatan iman untuk melangkah senantiasa berada di jalan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah pada hari ini, malam hari ini, Allah Roh Kudus sendiri yang menguasai tubuh jiwa roh kami, pribadi lepas pribadi, sehingga penyembahan dan pujian pada malam hari ini berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan hatinya saja. Mari kita bersyukur kepadanya dengan menyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih pada Yesus. Hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, maka
permasalahan yang mungkin terjadi pada kami, yang mungkin kami lupa untuk mempertobatkan, untuk datang kepadamu ya Bapa. Pada malam hari ini ya Bapa, kami mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, atas keraguan-raguan kami, atas kebimbangan kami, atas ketidakpercayaan kami kepadamu yang mungkin sering kali kami lakukan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami orang berdosa ini ya Bapa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Biarlah lagu ini Bapa merupakan ungkapan kasih-Mu kepada kami yang terlalu besar untuk kami bayangkan. Tidak ada yang dapat melakukannya selain Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi pengantara bagi kami. Kau selamatkanku, kini ku
kita. Tanah
hati kami ini menjadi ladang yang subur untuk Kau tanami, sehingga berbuah berkali-kali lipat. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, berbuah dalam ketekunan, berbuah dalam kesabaran, kesetiaan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam pada malam hari ini, kami membuka hati kami selebar-lebarnya dan duduk diam seperti Bundaman, seperti Maria yang duduk di kaki-Mu Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang Engkau firmankan dan melakukannya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Judul pewartaan pada malam hari ini, berani mencintai Yesus. Shalom Bapak Ibu, suster, serta saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita sungguh diberkati dan kita sungguh dicintai oleh Tuhan. Mari kita temukan keindahan daripada Injil pada malam hari ini. Injil yang mau saya bawakan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam hidup berkeluarga, tak jarang senda gurau muncul di antara kita berdua. Muncul pertanyaan, "Apa kamu masih mencintaiku?" Jawaban reaksi kadang tak terduga, kadang muncul bikin sebel, jengkel, lucu, dan mengasihkan. Mau ku jawab jujur atau gimana nih? Tanya kok macam-macam begitu. Oh, jadi selama ini kamu ragu toh? Tidak yakin? Yuk bicara yang lain aja. Oh, tentu saja dong sayang. Aku sangat cinta dan bahkan cintaku semakin bertambah untukmu.
Yang sebel ya kadang didiemin, dicuekin gitu. Dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, muncul berapa kali pertanyaan. Bapak Ibu, pada nyimak nggak nih ya? Oh ya benar, 3 kali pertanyaan dan 3 kali pernyataan. 3 kali pertanyaan yang Yesus ajukan kepada Petrus. Demikian juga 3 pernyataan yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Apa aja itu? Ya, 3 pertanyaan itu, apakah engkau mengasihi aku? Dan pernyataannya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali. Apakah kamu mengasihi aku? Yesus bukannya tidak yakin dengan cinta dan kesetiaan Petrus. Sebab Yesus itu tahu isi hati setiap orang. Bahkan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Wong Yesus itu Allah juga yang Maha Tahu. Pertanyaan ini diajukan oleh Yesus untuk meneguhkan Petrus. Yesus mengajak Petrus untuk melihat dan mengenal dirinya sendiri lebih dalam, untuk menyadari cintanya yang sejati. Sebenarnya pada saat itu memang situasinya memang tidak mengenakan bagi Petrus. Sebab kita tahu ya Bapak Ibu, saudara-saudariku, Petrus sudah berbuat salah. Dia mengkhianati, dia mengingkari sebagai murid Yesus. Dia menyangkal sampai 3 kali sebelum ayam berkokok, sebelum penyaliban. Pertanyaan ini bukan saja membuat jalan bagi Petrus untuk menyembuhkan lukanya karena perbuatan salah itu. Sakit ya pasti sudah sakit lah. Malu ya apalagi mau dikatakan. Tetapi semuanya harus dihadapi demi relasi kasih yang lebih baik dengan Yesus. Kita tahu selanjutnya Petrus begitu berkorban, begitu bersemangat untuk mewartakan kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Mungkin inilah yang disebut dengan yang terluka yang menyembuhkan. Cinta sejati yang punya kekuatan untuk menyembuhkan lukanya sendiri. Orang mungkin sering menyebutnya dengan nama pengampunan. Mari Bapak Ibu kita sejenak melihat video yang bagus ini. Bagaimana seorang anak yang mengalami Down syndrome yang berusaha melindungi Yesus pada waktu perarakan sengsara Yesus tablu. Dia menghalangi tentara yang menyiksa Yesus. Dia nampak mengusir dan memarahi tentara tersebut. Dan anak kecil ini merangkul Yesus sesekali dengan tangannya. Mengusap-usap lengan Yesus. Ia menunjukkan cinta, kasih dan perhatiannya. Berbeda dengan Petrus ya Bapak Ibu. Dia menyangkal sampai 3 kali. Tetapi kisah Petrus selanjutnya baik untuk kita teladani. Dia menjadi murid yang setia. Walaupun berdosa, tetap mau bertobat, menyesal, dan selalu mendekat untuk meminta rahmat pengampunan
dan selalu mengingat salib itu sebagai suatu kewajiban untuk terus mewartakan. Pertanyaan sangat jelas dan sangat menggetarkan hati. Apakah kamu mencintaiku? Cinta tidak hanya di mulut saja, tetapi harus diwujud nyatakan. Apakah kita masih mengenang penyaliban setiap kali kita memaknai hidup ini? Apakah kita juga peduli dengan pengorbanannya di kayu salib? Apakah kita juga berbela rasa untuk tidak berbuat dosa? Ya, paling tidak meminimalisasi dosa yang seharusnya tidak kita lakukan, sebagai bahan refleksi diri kita masing-masing ya Bapak Ibu. Ada pesan yang sama yang disampaikan Yesus kepada Petrus, dan ada pula pernyataan yang sama yang ingin Yesus sampaikan pada Petrus dan juga pada kita semuanya. Apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu mengasihi aku? Dan gembalakanlah domba-dombaku. Yesus adalah contoh gembala yang baik. Bagaimana jika ada satu domba yang tersesat? Ia akan mencari, mendapatkan, serta menggendongnya dan membawanya pulang. Yesus juga memberikan nyawanya di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kisah di dalam Alkitab juga bisa kita baca. Daud itu juga inspiratif. Dia menggembalakan domba dengan bernyanyi, dengan menggunakan kecapi, dan domba-domba pun nurut padanya. Daud juga melindungi, bertahan di alam ketika hewan buas mengancam domba-dombanya. Kalau menurut kamus, mengembalakan itu memberi makan, memberi perhatian, mengawasi, sekaligus melindungi dari ancaman-ancaman ataupun binatang buas. Jadi dari keluar kandang sampai kembali masuk kandang. Kalau dalam penerapan sehari-hari, ya kita bisa berempati terhadap sesama. Kalaupun yang seiman, mungkin kita bisa bersekutu bersama, berdoa, baca firman, ya semacam malam hari ini kita pede gitu. Bisa juga say hello, menanyakan kabar, ataupun konseling, bukan ngegosip ya. Yang lemah butuh bantuan ya ditolong, mengampuni bahkan mendoakan musuh. Yang kesusahan juga dihibur, yang sakit juga dijenguk dan didoakan, sehingga apa yang kita lakukan itu sungguh nyata seperti yang Yesus ajarkan, sebagai suatu gambaran tentang penggembalaan, gembala yang mengenal dombanya satu persatu. Kita mengenal teman kita, rekan sekerja kita, saudara, tetangga kita berbagi kasih kepada mereka. Di dalam kelemahan, kelebihan, di dalam segala aspek, mau hujan, mau panas, mau tanah gersang, tanah tandus, tanah subur, kita terus berupaya, bersyukur, berdoa, berdinamika dimanapun kita berada. Yesus sangat senang dan mencintai anak-anak kecil. Seperti tadi di video yang kita lihat, ini ada foto yang inspiratif. Bagaimana seorang anak yang punya empati, naluri hati yang sangat tulus mengasihi Yesus.
Dia berusaha untuk membantu mengangkat salib dari foto yang kita lihat. Mari kita lebih membuka diri untuk karya-karya keselamatan dalam menjawab pertanyaan Yesus dan menjadi gembala yang baik bagi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada hal-hal yang penting yang saya catat pada malam hari ini, bahwa kasih Yesus adalah kasih yang terbesar. Kasih dan cinta Yesus yang begitu luar biasa. Dan kasih cinta Yesus yang diharapkan dari kita adalah murni, tulus, dan ikhlas untuk membalas pengorbanannya di kayu salib. Ada dosa yang kita buat, yang muncul, yang membuat kita ragu, membuat kita kecewa dan putus asa. Itu yang akan menjauhkan kita dari Allah. Yesus mengubah, memberi rahmat pengampunan kepada Petrus dan kepada kita, asalkan kita mau membuka hati, kita mau bertobat. Yesus juga mengajak Petrus, mengajak kita untuk mengembalakan domba. Yesus adalah contoh gembala yang baik, yang mau berkorban untuk menembus dosa kita. Tongkat estafet ada pada kita. Bersediakah kita? Maukah kita? Siapkah kita untuk melanjutkannya? Yesus tahu apa yang akan terjadi ketika Petrus akan menyangkal, ataupun pada bacaan yang kita baca yang terakhir. Yesus tahu akhir hidup Petrus, dan Petrus akan memuliakan Allah. Jadi hidup kita ke depan ada di dalam tangan Tuhan. Tinggal kita mau atau tidak kita ikut Dia. Sebagai gambaran, Yesus sebagai gembala, Yesus sebagai sutradara, kita adalah pemainnya. Yesus sebagai dalang, kita adalah wayangnya. Sungguh kita harus membuka diri kita, hati kita, untuk membalas cinta Yesus. Alasan terbaik kenapa kita harus semakin mencintai Tuhan adalah karena Tuhan sudah mencintai kita lebih dulu. Pengalaman dicintai bukan saja melulu tentang berkat-berkat yang kita terima sehari-hari. Pengalaman dicintai sudah kita terima, bahkan sejak kita dan dunia ini belum ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu bisa kita lihat di Yohanes 3 ayat 18. Yesus adalah kasih terbesar Bapa. Mari kita membalas kasih-Nya. Terima kasih renungan yang boleh saya wartakan. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semuanya untuk lebih mencintai, untuk berani mencintai Yesus. Terima kasih, berkah dalam. Suster, Bapak, Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa firman pada malam hari ini menguatkan kita masing-masing menjadi pelaku firman, berani mengasihi Tuhan di atas segala-galanya, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, akal budi dan kekuatan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Sekarang kami akan menutup persekutuan doa ini. Sebelumnya kami panjatkan doa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati dengan roh yang takut akan Engkau, pribadi lepas pribadi, dari jajaran
pemerintah paling tinggi sampai pemerintah paling rendah, dan kepada segenap bangsa kami ini diberikan roh pengetahuan Engkau Tuhan, sehingga kemuliaan nyata atas negeri dan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan masuk pada kerajaan, menggenapi apa yang menjadi firman di dalam pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin gereja kami, paroki kami, romo pendamping yang ada di dalam kota Pekalongan ini, kota kami ini, dan juga Kabupaten Pekalongan yang ada di dalamnya. Kami mohon kepadamu ya Bapa untuk memberkati kota kami ini, memberkati gembala kami, agar dapat mengembalakan kami ini dalam kota kami ini, sehingga kami makin diteguhkan iman kami pribadi lepas pribadi dengan pimpinan yang Kau berikan kepada kami di dalam kota kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa yang terkasih, untuk pribadi lepas pribadi yang memanjatkan doa kepadamu, yang mempunyai kerinduan akan Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memerlukan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Pimpinlah kami Tuhan, agar hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu senantiasa, menyenangkan hati-Mu saja, dan mengarahkan hati kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penyempurna hidup kami. Engkau yang menyempurnakan hidup kami agar berkenan di hadapan-Mu, menjadi ciptaan yang baru, hidup menurut Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada malam hari ini. Biarlah jiwa kami terpuaskan akan Engkau senantiasa. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.